Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Semua yang ada di dunia ini pasti akan musnah. Hal ini akan terjadi di hari kiamat nanti. Semua makhluk ciptaan Allah Ta'ala pun akan mati dan tidak tersisa. Tentunya semua hal itu sudah diterangkan dan direncanakan oleh Allah Ta'ala, dan hanya Dialah yang mengetahui kapan akhir zaman akan terjadi. Tidak akan ada manusia satupun yang mampu menghindarkan dari hari kiamat. Walaupun sudah berusaha lari sejauh apapun atau membuat goa sedalam apapun, semua itu tidak akan mampu menghalangi kehancuran yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Beberapa tanda pun sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini untuk kita para umat bersiap untuk menghadapi hari kiamat. Namun saat hari kiamat tiba, ada satu makhluk yang akan mati paling belakangan. Lalu siapakah dia, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut, Masya Allah, inilah satu-satunya makhluk yang tidak mati saat kiamat tiba, versi dari Magenta Islam. Malaikat Israel akan mati paling akhir di hari kiamat nanti. Dunia ini hanyalah tempat sementara untuk membuktikan bahwa diri kita adalah hamba yang beriman serta bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takkan ada yang abadi. Di hari kiamat nanti semua akan binasa dan tidak tersisa. Bahkan orang-orang pun akan mati. Awal mula hari kiamat terjadi, sahabat beriman, adalah ditandai dengan ditiupnya terompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Saat itu terjadi, bumi langsung berguncang dan mengalami kehancuran di setiap penjurunya. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Maka apabila sangkakala ditiup, sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Quran Surat Al-Haqqah ayat 13-16. Saat itu terjadi, pastinya setiap umat manusia akan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka pun akan lupa dengan apa yang ada di sekitarnya. Semuanya akan ketakutan berlari, menghindari semua bencana yang ada. Namun di saat semua manusia mati satu persatu, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa akan menjadi makhluk terakhir yang hidup di dunia. Syekh Shalih Al-Munjid dalam Maut Al-Malaikat menjelaskan, nantinya Allah akan memerintahkan malaikat maut untuk mati paling akhir dari semua makhluk. Namun saat di alam kematian, malaikat maut nantinya tidak akan melalui cara yang sama seperti makhluk lainnya. Oleh karena itu orang terakhir yang akan meninggal setelah malaikat maut meniupkan sangkakalanya adalah Jibril, Israfil, dan yang terakhir adalah malaikat maut atau Israel. Dia pun akan mencabut nyawanya sendiri dan memenuhi panggilan dari Allah Ta'ala. Maka satu-satunya makhluk yang tidak akan mati di hari kiamat tiba adalah malaikat Israel. Ia pun akan mati terakhir kalinya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Keadaan dunia saat hari kiamat terjadi. Semua keindahan yang ada di bumi ini akan menjadi pemandangan yang sangat mengerikan di akhir zaman nanti. Memang tanda-tanda kiamat semakin hari semakin terlihat. Tidak akan ada satupun orang yang mengetahui kapan hari itu akan terjadi. Tetapi kita pun harus mempersiapkan diri dengan mempertebal iman kita agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan menjadi umat yang tidak diselamatkan di hari kiamat. Awal mula kiamat akan ditiupkan trompet sangkakala sebanyak 2 kali. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran.
Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka mati dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Setelah itu terjadi, sahabat beriman, barulah bencana-bencana besar yang melanda di seluruh dunia akan terjadi. Setiap orang pun akan berlari ketakutan. Tidak akan ada rasa kepedulian satu dengan yang lainnya. Bahkan kepada keluarganya sendiri pun tidak dipedulikan. Mereka pun akan mengkhawatirkan dirinya sendiri di tengah kehancuran dunia ini. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran Surat Al-Hajj ayat 2. Memang sungguh mengerikan akhir zaman yang sudah sangat dekat dengan kita. Sebagai hambanya yang beriman, kita pun hanya bisa mempersiapkan diri dengan menjalankan segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Makin banyak fitnah bertebaran menjelang hari kiamat. Fitnah merupakan hal yang sangat keji. Semuanya berisi dengan kebohongan yang dapat menjatuhkan orang lain. Semakin mendekati akhir zaman akan semakin banyak fitnah yang muncul. Hal tersebut bukanlah hal yang sepele. Dengan fitnah bisa membuat beberapa umat berseteru dan memutuskan tali silaturahmi satu dengan yang lainnya. Bahkan bisa membuat dua negara menjadi berperang dan menimbulkan banyak korban. Semua ini adalah perbuatan Dajjal dan para pengikutnya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat terjadi banyak fitnah, bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Seseorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore harinya menjadi kafir. Ada yang di sore harinya dalam keadaan beriman dan di pagi harinya menjadi kafir. Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian, putuskanlah tali-tali busur kalian, dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu. Jika rumah salah seorang dari kalian dimasuki fitnah, maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam atau Habil. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dengan munculnya berita hoaks, sudah menandakan penyebaran fitnah tersebut mulai terjadi. Maka dari itu jagalah diri kalian dari fitnah dengan cara meneliti sumber berita tersebut dan menenangkan hati serta pikiran dengan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Turunnya Dajjal di hari kiamat. Saat kiamat terjadi akan muncul banyak makhluk yang membawa kehancuran di muka bumi, yaitu Dajjal. Ia pun akan membujuk para manusia dengan segala tipu dayanya agar menjadi pengikutnya. Berbagai macam fitnah ia lakukan agar para manusia mengalami perpecahan yang luar biasa. Dajjal pun akan menyesatkan banyak umat dan membuat kita bertikai satu dengan yang lainnya. Bagi umat yang termakan bujuk rayunya pun akan masuk ke dalam neraka dan tersiksa dengan amat pedih di dalamnya. Ciri-ciri Dajjal pun dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah dalam dakwahnya. Mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur. Dalam hadis juga dijelaskan, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan sesungguhnya Tuhan kalian tidaklah buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Dia juga memiliki kulit yang kehitam-hitaman, serta memiliki dahi yang lebar dan bertuliskan kufur. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Jika keimanan kita tidak diperkuat, maka diri kita pun akan termakan oleh bujuk rayu Dajjal. Tentunya hal ini pun akan sangat menyesatkan.
diri kita pun akan semakin menjauh dari surga dan akan semakin mendekati neraka. Tidak akan ada ampunan bagi para pendosa yang tidak bertaubat sebelum ajal menjemput. Berbagai macam siksaan pun akan didapatkan dan setan pun akan senang karena merasa berhasil menjebak umat manusia. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah mempersiapkan diri untuk hari kiamat nanti? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat diri kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.